Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Juga shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di online service, yang ada di rumah. Biarlah kita saat ini boleh memuji, menyembah Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita, lewat sembah pengagungan kita kepada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami akan melayani pekerjaan-Mu lewat pujian pengagungan kami. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami Tuhan, agar kami semua boleh layak ada di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Bapa, kami mengundang Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, kami akan memuji Engkau. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Yesus, tempat perlindungan kami. Katakan, ku mengasihi-Mu, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan, ku mengasihi-Mu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan, ku mengasihi-Mu ya Tuhan. Ku mengasihi-Mu, haleluya Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Glory. Oh, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah tempat perlindungan bagi kami. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yesus, Engkau Allah maha perkasa, maha agung, maha mulia Tuhan. Kepadamu kami bersujud dan menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Segala pujian, segala sembah, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah kemuliaanku. Katakan Hosana, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji
membuka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat hati, pandangan kita kepada Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, dalam nama Yesus ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Siap melayani Engkau di dalam rumah Tuhan. Layakan kami, ampuni dosa dan salah kami, urapi kami dan Roh Kudus. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa menikmati lawatan-Mu yang ajaib, yang mulia. Tuhan, Tuhan, kami siap berbuat bakti kepada Tuhan. Haleluya. Amba buka, tabiskan kebaktian pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jabat tangan dan saudara-saudara kita satu dan yang lain dan katakan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Ya, God bless you. Mari semua keluar dari tempat duduk dan berjabat tangan, saling mengenal satu dan yang lain. Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita pujikan pujian yang berkata, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Ku, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, angkat jempol saudara. Kita pujikan, kita mengucap syukur. Engkau baik, sangat baik ya. Sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah Tuhan yang terlalu baik dalam kehidupan saudara dan saya ya. Biarlah kita selalu menaikkan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang mengasihi saudara dan saya, dan selalu memelihara hidup kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya di tempat ini tidak ada orang yang melamun, ya. Tidak ada orang yang memikirkan yang di rumah, tetapi semua yang ada di tempat ini akan memberi pujian yang terbaik, karena kita semua boleh mengecap semua kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, pujian yang berkata Engkau hebat, Engkau dahsyat. Sambil kita akan memberi persembahan yang terbaik, sambil persembahan dijalankan, kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat,
hebat, Allah yang dahsyat ya. Allah yang sangat terbukti kuasanya ya, mujizatnya, keajaibannya boleh kita rasakan dari hari lepas hari. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian firman Tuhan yang berkata bahwa Allah kita adalah Allah Ebenezer, Allah yang tak pernah meninggalkan saudara dan saya, Allah yang selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita pujikan dengan penuh iman percaya kita kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Benar-benar itu keluar dari hati kita. Pernyataan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin, haleluya. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Oh, haleluya. Kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Dan tak pernah meninggalkan kami. Amin, amin, puji Tuhan. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia, panggil Dia Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Benar Tuhan, hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Amin, benar Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia, panggil Dia Ebenezer. Haleluya, Ebenezer. Sampai
bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, Allah yang kita sembah adalah Allah Ebenezer, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terbaik, Allah yang sungguh-sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Engkaulah batu pertolongan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Engkau Allah yang maha pengasih, Tuhan, Allah yang tak pernah mudah hancur, karena Engkau Allah sendiri yang sanggup memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami dapat berjuang, untuk kami dapat bertahan menghadapi ujian tantangan di dunia yang fana ini, Tuhan. Engkau satu-satunya Allah Ebenezer, Allah yang sampai hari ini tetap menolong kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau pasti menolong kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami terlalu yakin, terlalu percaya, Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu, Tuhan. Saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati kasih sayang-Mu, kami boleh menikmati anugerah rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena lawatan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk selalu menikmati, merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Amat terlebih Engkau Allah yang tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya pujian kami, sembah kami Tuhan. Oh Tuhan, juga Tuhan berkat-berkat yang kami miliki, oh kami sudah kami serahkan dalam tangan Tuhan dan sudah naik di hadirat Tuhan. Kami percaya hati-Mu sudah disenangkan Tuhan, dan saat ini kami kembali membuka pintu hati, pikiran kami, pendengaran kami untuk firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Lewat firman yang disampaikan itu boleh benar-benar membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga Tuhan langkah-langkah kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh layak untuk membaca kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat layak menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah, luar biasa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah daripada-Mu saja Tuhan. Kami yakin Tuhan tambahkan hikmat marifat yang dari sorga, pewahyuan rahasia-rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi bagi hamba-Mu, agar firman yang disampaikan itu benar-benar berkuasa atas kami, benar-benar menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus, umat-umat-Mu yang percaya dan mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam ketemu kembali dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu saya ada bersama-sama dengan saudara pada perayaan ulang tahun ke-36 pelayanan kami dan GPDI Permata Mahkota.
Puji Tuhan, hari ini untuk minggu kedua setelah saya lama meninggalkan saudara untuk pelayanan yang ada di Manado. Saya senang sekali kami semua bisa berkumpul berbuat bakti kepada Tuhan. Senang sekali saudara semua masih sehat walafiat. Haleluya. Saudara senang, saudara sehat? Di tengah-tengah dunia yang semakin panas. Di Surabaya tidak terlalu panas, di Manado sampai 34 derajat. Ya, di sini tadi malam saya lihat 22. Panas-panas tapi enggak seterik di Manado. Lalu di Manado dari sekitar jam 10, 11, 12 panas sekali. Setengah 1 hujan keras sekali sampai malam. Jadi cuaca tidak menentu. Panas terik, hujan. Besok lagi panas, siangnya hujan. Begitu keadaan yang saya alami terakhir saya ada di Manado. Tapi puji Tuhan kita semua masih sehat. Walaupun menjalankan batuk sedikit ya. Sakit, saya kena muntaber hari Rabu yang lalu 2 hari. Badan saya sangat lemas ya. Tapi puji Tuhan Jumat ulang tahun Jetro saya sudah cukup sehat. Oma bisa ikut acara dengan tubuh yang sehat. Saya ingin hari ini kita mendengar firman Allah. Tuhan perlindungan dan tempat pertolongan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang banyak kesusahan, dari alam sudah tidak bersahabat. Satu waktu pada hari Senin, saya ingat itu Senin, saya lupa tanggal berapa. Saya duduk lagi balas-balas WhatsApp, ya, chatting-chatting. Lalu saya kaget, depan saya ada lemari menghadap begini, saya menghadap begini. Saya lihat loh, kok pintu lemari goyang-goyang begini. Loh, saya rasa kok badan saya goyang. Kalau Manado bilang tanah goyang, kalau orang sini bilang gempa bumi. Tapi itu ternyata cuma 5,9 skala Richter. Sudah seperti itu. Ya, pintu lemari bisa goyang kiri, goyang kanan. Saya bisa ya ke kiri dan ke kanan. Ya, belum lagi kalau sudah 6 ke atas ya skala Richter ya. Saudara yang kekasih, cuaca panas, hujan, ya, terjadi gempa bumi. Belum lagi saudara menghadapi keadaan pasar. Ya, kalau papa-papa, bapak-bapak, cewek cowok enggak ke pasar, tapi mama-mama, oma-oma ke pasar. Kalau di sini masih lumayan harganya, tapi di Manado beras yang enak 15.000 per kilo. Kalau bilang 13, 13,5, 14 ya kurang enak. Sudah mahal. Saudara bawa 100.000 cuma mau dapat beras sama bawang, sama berambang, enggak dapat ikan. Ya, saudara yang kekasih, harga-harga bahan pokok makanan naik. Belum lagi kalau saudara sakit, ya, dan orang itu bisa sakit yo. Saya di Manado menjelang datang ke sini 1 minggu saya batuk dan tidak pilek dan keringat. Jadi saya ganti-ganti blus sampai saya cari blus kaos sudah habis di lemari. Dan bukan sekali pakai cuci, tak jemur sampai 5-6 kali pakai. Kalau enggak cukup. Keringat dari kepala ini kayak disiram air kayak keramas. Badan basah. Jadi saudara, persoalan manusia bukan cuma cuaca. Bukan cuma keadaan bumi yang suka bergoncang. Tapi harga bahan makanan, juga kesehatan. Itu melanda manusia. Saya dalam minggu yang baru lalu saya kena muntaber yang saya katakan tadi, Rabu dan Kamis. Dan seumur tua sampai begini enggak pernah saya sakit mah seperti itu. Kayak diiris lambung saya, perut saya kayak diputar gitu, kolik gitu, apa ya, kayak ditusuk-tusuk. Lalu diare. Lalu mau muntah enggak bisa muntah. Tapi setelah saya bisa muntah saya lega. Saudara yang kekasih, ini persoalan manusia. Mungkin saudara tidak alami seperti itu yang muda-muda, tapi ada lain hal. Lalu kalau kita bisa pelajari sekarang resesi dunia. Bagaimana dunia mengalami kesulitan dalam perekonomian. Kalau kita mungkin sudah di perifer dari Amerika yang menjadi sumber ekonomi dunia, terasa tapi enggak sepiro terasa. Tapi di daerah sumber-sumbernya, di daerah-daerah adik kuasa ini terasa.
Ya, saya mendengar dari adik saya semalam, temannya yang tinggal di LA, gak aman sekarang. Sana sini terjadi perampokan dan penodongan, pembunuhan, perkelahian. Karena apa? Kenapa orang berkelahi? Kenapa orang merampok? Meyo Chen, ya nak ada doi, gak punya uang. Kalau orang punya uang, mereka gak jadi jahat. Saking gak punya uang dan perlu uang, mereka rampok. Dan adik saya bilang, Ci, ini teman saya baru telepon. Dia memang sudah tinggal di sana, ada pulang ke Manado, baru balik. Wah, sekarang gak aman banget katanya. Baru saya ditelepon. Banyak penodongan, ya, banyak pembunuhan, perkelahian. Saudara yang kekasih, lalu kita mau berlindung di mana? Tergerak hati saya, Tuhan perlindungan dan pertolongan kita. Dan tidak ada lain. Saudara mau berharap orang tua, gak bisa nolong. Saudara mau berharap saudaramu yang kaya, gak bisa. Dia juga perlu kebutuhan hidup dan masalah sendiri, saudara. Tapi kita berharap kepada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita perlu perlindungan. Aduh saudara, kalau di Manado itu teriknya amat sangat. 34 derajat. Kalau Tuhan gak lindungi kita, aduh panasnya minta ampun. Orang bisa pingsan mungkin ya kalau berjalan agak lama di jalan tanpa kendaraan atau mobil begitu. Panasnya terik. Ya, jangan kata di jalan, di rumah orang kepanasan. Saudara yang kasih, kita perlu perlindungan Tuhan. Kalau terjadi gempa bumi, saudara perlu perlindungan manusia? Gagal, saudara. Gagal perlindungan manusia, tapi ya dan amin perlindungan Tuhan. Ya, hari ini kita buka dalam Alkitab kita. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Dengan hormat saya undang saudara bangkit berdiri. 1, 2, 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terima kasih, silakan duduk. Saudara yang kekasih, coba lihat lagi di tayangan atau di handphone saudara. Ya, baca dalam hati. Sudah? Ya. Saudara mau pilih jadi orang saleh atau orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang dengan sengaja melawan Tuhan dan firman-Nya. Orang saleh memang kita belum sempurna, tapi orang saleh dia punya suatu tekad, aku mau hidup seturut firman Allah. Walaupun kadang-kala enggak sampai gitu. Kadang-kala enggak sempurna. Tapi dalam dorongan jiwa aku mau hidup turut maunya Tuhan. Saudara lihat di sini berkat bagi orang-orang saleh. Maka kenyataannya seperti ini ya hasilnya, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bisa bilang amin saudara? Jadi orang saleh Tuhan tahu menyelamatkan saudara, melindungi dan menolong saudara dari pencobaan yang akan melanda dunia. Paulus tulis dalam kitab Ibrani bahwa satu kali aku bukan goncangkan bumi, tapi aku goncangkan langit juga. Bukan hanya bumi saja. Bayangkan saudara, gempa bumi aja saya tuh bingung waktu sudah goyang-goyang dan lama saudara, mungkin sekitar 2 menit. Saya bingung, saya mau lari keluar. Jadi otak ini masih bingung, mau keluar atau mau di dalam. Bingung saya. Saya pikir mau keluar aja ke jalan. Ya, tapi bingung, sepertinya begitu bingung. Saya mau bilang menerangkan bagaimana, saya bingung. Akhirnya saya berdiri di dalam kamar, saya enggak sempat keluar, ya lama-lama reda. Tapi saudara, Alkitab katakan, satu kali aku mengoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga. Nah saudara bayangkan, sedangkan gempa bumi orang udah bingung. Nah kalau gempa langitnya bergoncang, buminya bergoncang. Apa itu planet-planet di langit, bintang-bintang ya
apa itu kayak Mars, Jupiter, apa itu namanya? Planet ya. Lalu mulai berjatuhan. Nah, manusia mau lari kemana? Mau minta perlindungan dari mana? Saudara, taruh di hati pikiran saudara, dalam perjuangan kita di bumi yang fana dengan banyak kesulitan hidup, dalam banyak bentuk kesulitan hidup, baik dengan suasana alam, baik dengan suasana ekonomi, baik dengan suasana kesehatan, Tuhan perlindungan dan pertolongan yang pasti. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang saleh, anak-anak Tuhan dari kesulitan yang melanda hidup umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya beri satu contoh kisah yang saudara tidak asing lagi. Seorang hamba Tuhan yang namanya Elia. Oke, kita buka saya di Alkitab kita. Saya selalu bawa Alkitab dulu. Tapi saya berangkat dari Manado, Alkitab dan catatan khotbah, Alkitab yang untuk belajar dan Alkitab hari-hari, ketinggalan semua. Jadi saya selalu bilang bawa Alkitab manual. Sekarang saya pakai aplikasi. Sebab Alkitab manual itu saudara, di Panarukan teman saya gereja waktu Situ Bondo terbakar tahun 1996, Alkitab tidak terbakar saudara, cuma hangus di pinggir. Tulisannya satu pun tidak terbakar. Saya lihat sendiri. Itu teman saya di Panarukan, GPDI Panarukan. Saudara yang kekasih, Ci Erin pernah cerita saya. Tidak tahu di mana, saya lupa Ci Erin bilang. Tasikmalaya, Alkitab tidak terbakar. Yang terjadi di Endro, satu kotak dimakan rayap, buku-buku dari Big Wolf. Yang suka baca buku kan di Jatim Expo kan suka ada Big Wolf tiap tahun kan, buku-buku luar negeri bagus-bagus. Satu dos itu kemakan rayap semua, ada Alkitab tidak rayap makan. Jadi Alkitab itu dapat menahan api, dapat menahan rayap. Jadi saudara jangan lewatkan, jangan eliminasikan Alkitab manual. Tapi minta maaf, Alkitab saya tak tinggal di Manado. Ketinggalan ya. Ya itulah kehidupan. Bawa babi guling, Alkitabnya ketinggalan. Bawa bakpao, Alkitab ketinggalan. Ya, saudara kasih. Jadi terimalah saya pakai handphone ini. Walaupun saya bingung-bingung kalau mau pakai handphone. Salah-salah tekan kadang-kala. Oke, kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Oke, kita mau lihat di sana suatu kisah yang luar biasa. Mulai daripada ayat yang pertama. Kita gantian ya baca ya, saya dan saudara ya. Ini kisah lama, kisah cerita sekolah minggu. Tapi bukan berarti hanya untuk anak sekolah minggu. Tidak saudara, ini untuk semua orang. Dari sekolah minggu sampai lansia, sampai tutup mata. Kisah ini buat kita loh saudara. Gantian baca ya, panjang soalnya. Sampai ayat 16 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Oke. Di sini diberi judul Elia di tepi sungai Kerit. Jadi ada satu sungai di Israel sana namanya Sungai Kerit. Banyak sungai, tapi ini spesial Sungai Kerit. Jadi tempat sumber air minum untuk Elia. Tapi dengar, ada masalah. Air minum satu waktu habis. Saudara, di Manado orang sudah bingung. Pertanian mau kering semua. Saudara bayangkan Manado itu hidup dari pertanian sawah, persawahan. Ya, dan peternakan. Peternakan dilanda virus babi. Lalu babi 7 kilo 100.000 saudara. 7 kilo sama tulang-tulangnya jadi dipotong dengan daging dan tulang. 7 kilo 100.000, tapi saya enggak sempat beli. Saya sempat beli yang 4 kilo 100.000. Enggak ada harga, kenapa? Virus. Saya melayani satu tempat GPDI Alpha Omega di Unar Kawangkoan, gerejanya Cicu Mambo, Om Yung Mualim. Gembalanya kita habis kebaktian makan meja panjang. Semua babi. Kita bilang kok babi semua? Iya tante, kita pe babi tak potong semua 16 ekor, jual. Tapi lemari es dipenuhin dulu dengan babi. Sisanya jual. 16 ekor beliau potong karena takut kena virus mati.
Dan banyak yang kena virus dan banyak babi mati kena virus. Tapi gubernur bilang dalam siaran untuk rakyat, nggak usah takut. Kalau yang babi dipotong, bukan bangkai tapi babi dipotong itu sehat, nggak apa-apa. Dan tidak akan kena manusia itu virus babi. Tapi virus babi kena babi, orang yang beternak babi rugi saudara. 7 kilo 100.000 saudara, nggak ada orang beli lagi. Dan restoran babi-babi semua nggak payu saudara. Takut, orang-orang takut makan babi. Itu virus kena babi. Ya, jadi virus bukan hanya COVID untuk manusia, ini COVID untuk babi. Saudara ini, dunia ini susah. Ya, saudara mari. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Semangat. Ayo baca ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dia sudah jengkel ini, Ahab ini jahatnya, Isabel jahat lagi ya. Oke, terus saudara. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau. Ya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ya, sudah lihat sini. Ini pemeliharaan Tuhan, bukan? Karena permintaan Elia, Tuhan jangan kirim hujan. Seperti keadaan yang ada, saya tidak tahu ada orangkah berdoa. Saking jengkelnya manusia berdosa, lalu ada hamba Tuhan berdoa, Tuhan beri panas. Sungguhan itu Manado itu panas. Dan kemarin kami Jetro ulang tahun minum es di Citraland. Tanah di belakang rumah es itu pecah-pecah. Saya bilang Pak Jadi, waduh ini tanah pecah-pecah ya. Pecah-pecah tanah. Apa efek panas juga atau memang tanah retak-retak, saya tidak tahu. Saudara yang kekasih, karena Elia jengkel sama Ahab, marah, dia bilang nanti Tuhan tidak kirim hujan. Sampai kalau aku bilang Tuhan kirim hujan, baru Tuhan mau kirim. Lalu betul Tuhan dengar doa Elia. Saya mau katakan kepada saudara, ya, ada ayat di surat Yakobus berkata, Elia manusia biasa seperti kita. Kalau dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan dengar. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan dengar. Elia sungguh-sungguh minta, Tuhan jangan kirim hujan. Nanti kalau aku bilang kirim hujan, baru Tuhan kirim. Lalu terjadi atau tidak saudara? Terjadi. Lalu saya mau bilang kepada saudara, Elia manusia biasa seperti kita. Ya. Jadi kalau Elia bisa berdoa sungguh-sungguh, Tuhan dengar. Mama, papa, oma, opa, adik-adik, saudara-saudari bisa berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan dengar doa saudara semua. Haleluya. Ingat ini, Tuhan mendengar doa. Dalam kesulitan hidup, Tuhan mendengar doa. Torang penonik manis semua di bawah Kak Dion. Kehilangan kita, kehilangan sungguh kehilangan. Tapi gak apa-apa, berjuang di sana, bangun kehidupan, bangun pekerjaan Tuhan. Nanti kita jalan-jalan ke sana, deket kok. Ya. Sedangkan ke Amerika sampai, masa ke Sumba nggak sampai? Sumbawa sampailah. Ya, oke. Ya, berjuang. Tapi pasti ada masalah kehidupan. Saudara yang diam di Surabaya juga atau Miss Esther yang akan ke Manado, ada masalah kehidupan saudara. Papanya Hans yang mau pulang Pekanbaru, ada masalah kehidupan Pak. Bukan berarti di mana kita ada berdoa dan tidak ada masalah, tidak. Tuhan selalu izinkan memproses kita, membuat kita punya iman besar kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara dapat persoalan di tempat di mana saudara akan stay, bekerja, berkarya di hari esok,
berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Elia manusia biasa seperti kita. Dia berdoa, Tuhan dengar. Dia bilang, Tuhan jangan kirim hujan. Tuhan dengar. Sampai dia habis sumber air minum. Karena nggak ada hujan, saudara. Ya. Tapi dia berdoa, Tuhan kirim hujan. Tuhan dengar loh. Saudara dan saya bisa berdoa dan Tuhan dengar. Berkata masing-masing iman. Saya berdoa, Tuhan mendengar doa saya. Haleluya. Saudara ada di rumah mengikuti online service ini, saudara berdoa, Tuhan dengar doa saudara. Sebab tidak mungkin hidup ini tanpa masalah. Saudara ada di mana saja, saudara diam hidup berkarya, ada masalah saudara, ada konflik dalam jiwa saudara, dalam kehidupan berinteraksi saudara, dalam rumah tangga, dengan teman-teman sekerja, dengan anak-anak, ada pasti ada. Berdoa, Tuhan mendengar doa. Haleluya, kok haleluya enggak ada? Saudara di rumah haleluya? Haleluya. Berdoa Tuhan dengar. Jadi bukan cuma Opa Elia berdoa Tuhan dengar. Halo, kita semua berdoa Tuhan dengar. Ya, oke, terus. Saudara yang kekasih, Elia dipelihara Tuhan. Tidak pakai PDAM, tidak sumur bor, tapi air sungai Kerit. Tapi karena panas, sungai kering. Masalah loh saudara. Bayangkan kalau nggak ada air, saudara bilang lebih baik nggak ada listrik daripada nggak ada air. Betul nggak saudara? Nggak ada air sulit. Aduh. Kalau nggak ada air, aromanya aromaterapi. Dan Elia alami loh saudara, nggak ada air, kering. Karena apa? Doa Elia. Elia bilang, Tuhan jangan kirim hujan sampai nanti ku katakan hujan turun baru turun hujan. Karena doa yang Tuhan dengar, air sungai Kerit kering. Tapi sebelumnya Elia minum itu. Dan pemeliharaan Tuhan apa? Tuhan mengirim makanan. Alkitab tulis bukan cuma satu, tapi Alkitab tulis burung-burung gagak. Coba sudah baca tadi, mari kita lihat lagi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6. Oke, coba kita lihat di situ. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari air sungai itu. Saudara tahu burung gagak? Burung gagak itu burung hantu. Bukan. Pemakan daging, pemakan bangkai. Tapi kok herannya ini burung gagak bisa bawa daging dan roti. Dia kok nggak makan ya? Pada kenyang ya, kenyang. Saudara, kalau Tuhan mau buat mujizat, saudara nggak usah pikir cara apa Tuhan mau tolong saya. Oh Tuhan bikin begini supaya saya tertolong. Nggak usah. Caranya cara Tuhan. Ini cara yang nggak masuk di akal. Tuhan kirim bukan satu burung, burung gagak. Jadi gantian ini, supplier ini gantian. Banyak supplier, bukan man, bukan woman, tapi birds, burung. Masuk di akal? Masuk di pikiran? Enggak. Lalu burung gagak, pemakan daging, pemakan bangkai. Kok ini roti dan daging dia enggak makan? Sudahlah, roti kan mungkin bread ini dia kasih aja dah. Tapi ini daging loh. Mungkin beef stick Bon Ami atau Bon Cafe. Ya. Daging pakai saus mungkin. Enggak mungkin kan daging mentah. Masa Elia mau makan daging mentah? Sudah pasti dimasak. Siapa yang masak saya tidak tahu. Tapi yang bawa saya tahu, burung gagak. Yang masak itu Tuhan. Caranya enggak usah pikir. Cara Tuhan menolong saudara, saudara enggak usah pikir. Nanti Tuhan yang atur cara Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan yang atur. Ini Miss Esther banyak kesaksian. Operasi di Manado gagal. Gagal operasi sudah dibuka 20 cm. Dikeluarin miomnya, difoto. Masukin lagi, dijahit lagi. Gagal kan?
Tuhan beri ketakutan kepada dokter, jangan operasi, banyak pembuluh darah. Nanti kalau perdarahan, persiapan darah nggak ada, nanti bisa lewat kata dua-dua. Miom lewat, orang lewat. Lalu peralatan nggak lengkap, mesti pindah kayak di sini pindah ke Sutomo gitu, DR Sutomo. Rumah sakit rujukan, rumah sakit besar, RSUD, rumah sakit umum daerah. Di situ lengkap. Tapi Esther nggak mau ke situ. Lalu kita memang sudah punya tiket di tangan untuk ke Amerika berkat Tuhan. Saudara sepupu saya bilang, aduh Cik sudah kaya raya pergi Amerika, Cik sudah taruh itu warisan di bank, Cik sudah dapat duit ratusan juta, Cik jalan-jalan ke Amerika. Pergi Amerika sudah tahu bawa $95. Untung gak ditanya ibu bawa berapa dolar. Ada iparnya gembala dari daerah Manado masuk Philadelphia, ditanya. Kan dia bilang holiday bertiga, mama dan 2 anak. Bawa berapa duit ibu? $3.000. Tolong dibawa, keluarkan. Dikeluarkan, dihitung satu-satu loh saudara. Ya Tuhan, kalau ditanya ke kita dikirim balik ke Indo. Karena gak sampai $100, 95 saja. Saudara yang kekasih, Tuhan ada cara untuk menolong. Lalu bisa Esther ke sana sama Bunda ke sana, lalu bisa operasi di Amerika. Irisannya bukan 20 cm, 30 cm ditambah buka. Karena tumornya sebesar kelapa sama sabuk. Sekitar 3 kilo lebih. 3 tangan dokter mereka gak bisa kepegang tumornya. Besar sekali. Ya, ada cara Tuhan menolong. Kok kita gak prepare untuk operasi ke Amerika? Siapa sih mau prepare operasi ke Amerika? Sudah aja mau operasi di Malaysia yang sekarang tenar kan Penang-Penang gitu ya. Saudara mau berobat ke Penang kan kali-kali uangku dijadikan ringgit, berapa ongkos ringgit kalau saya periksa dan operasi di sana. Itu kan sudah dihitung toh. Kalau memang punya planning sudah dihitung semua. Saking gak punya planning, cuman karena ada visa kita mau jalankan aja visa itu supaya visa yang dikeluarkan kita pakai. Nanti kalau kita minta lagi kita gak pakai visa lama, mereka akan bilang loh dulu dikasih visa gak dipakai. Ya sekarang ngapain lu mau minta visa lagi? Aku cuma pikir begitu. Lalu kok di sana bisa sukses urus perpanjang izin tinggal, urus charity, jadi bisa operasi gratis tis. Dan kalau saya hitung biayanya semua dirupiahkan, kan ada angka-angka dolarnya. Berapa ribu pemeriksaan darah, 4.000, operasi 32.187,5, belum rawat inap sekitar 600 juta rupiah. Ada cara Tuhan untuk menolong. Tidak operasi DRS Rumah Sakit Siloam Manado, tidak juga pergi ke Rumah Sakit Dr. Kando, tapi pergi ke Amerika operasi di Ohio, di Mount Carmel, Rumah Sakit Mount Carmel Hospital itu. Saudara yang kekasih, gak usah pikir caranya Tuhan. Saudara hanya menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Orang saleh, Tuhan nyata, Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Orang tua murid sekolah kami di Manado, umur 48 tahun. Operasi kayak Esther, memper. Jadi hampir sama. Ya, hampir sama modelnya dan keadaan kondisinya, tumor sebesar begitu. Gagal saudara, tutup mata dia. Hari Jumat operasi, saya tidak tahu pagi itu sore, tapi suaminya cerita hari Jumat 2 kali operasi. Sebab habis operasi perdarahan kayak keran. Operasi lagi tutup perdarahan. Hari Sabtu dia panas. Dokter bilang operasi lagi, yang barang-barang yang ada ditaruh untuk nutup itu pembuluh darah itu harus dikeluarkan. Gak tahu barang apa, saya tidak paham. Harus dikeluarkan. Jadi hari Sabtu panas, hari Minggu dioperasi lagi. Jadi Jumat 2 kali, Minggu 1 kali. Habis operasi Minggu, dia tidak sadar. Senin pagi jam 9 meninggal, umur 48 tahun. Di mana? Di rumah sakit Dr. Kando itu yang Esther mau dirujuk ke sana, yang katanya alatnya lengkap. Saudara, gak usah bingung dengan cara Tuhan menolong. Yang kita bingung bagaimana diri ini bawa menjadi orang saleh di hadapan Tuhan. Orang yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada pencobaan hidup,
Tapi Tuhan tahu menolong, melindungi, menyelamatkan kita, saudara. Haleluya. Gak usah kita takut, gak usah kita cemas, gak usah kita ragu-ragu, gak usah kita bimbang, gak usah kita gak percaya. Percaya saja Tuhan pasti menolong, menyelamatkan, melindungi. Amin. Saudara, mari kita lanjut. Dapat makanan Elia. Tapi orang kalau cuma makan-makan, gak minum-minum, ya gak bisa lah, air sudah kering. Saya pernah jalan mobil di sungai yang kering dari kota Dili Timor, sekarang Timor Leste. Kami bawa pulang mobilnya kepala kantor wilayah karena dia sudah terpindah jadi ke Kanwil di Kupang. Lewat sungai kering di daerah-daerah timur Indonesia, saking mungkin panas, sungai kering. Jadi kami naik mobil di sungai. Tapi bila ini kalau tiba-tiba datang air, nah kita ke bawah air sungai ini. Ternyata sungai kering memang dari dulu sudah ada. Bukan cuma waktu saya ada di tim-tim. Dari dulu sungai Kerit sudah menjadi kering karena panas. Sekarang banyak mata air yang kering karena panas di Indonesia, saudara. Ya, saudara yang kekasih. Sungai sudah kering, makanan ada. Tapi Elia disuruh Tuhan pindah. Karena orang bukan hanya makan roti, makan daging, tapi harus minum. Nah, sekarang Elia disuruh pindah. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Saudara melihat di sini, masalah masih berjalan, masih kekeringan. Tuhan punya cara lain. Sungai sudah kering. Masa cuma makan roti sama daging terus? Dia mesti minum. Ya, lalu dikatakan oleh firman Allah bahwa ya Elia ya disuruh pergi dari tempat di sungai Kerit, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah apa? Baca, Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mungkin permulaan Elia dengar suara Tuhan, Elia bilang, puji Tuhan ada janda kaya, mau kasih makan sama saya. Orang kalau nggak kaya nggak akan kasih makan orang lain. Kira-kira bisa terima atau tidak? Saudara kalau nggak ada berlebih, bisa kasih makan orang? Nggak bisa.
Setuju? Gak bisa. Kalau berlebih, saudara bisa kasih makan orang. Ternyata ada janda yang bukan janda kaya, tapi dipakai Tuhan untuk dapat memberi makan kepada Elia. Saudara yang kekasih, ini keajaiban. Mungkin pertama pikiran Elia, oh ini ada janda kaya, bisa kasih makan kepada saya di musim panas, kekeringan. Ternyata yang dijumpai janda miskin. Pertama dia minta air minum, dapat air minum. Kedua dia bilang, bikinkan aku roti bundar kecil. Janda bilang, roti, saya cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Bagaimana aku mau bikin roti buat opa ini? Ini aku kumpul beberapa ranting saja, aku mau bikin sedikit apam, aku makan, anakku makan, habis persiapan makanan, habis cadangan tepung dan minyak, sudah habis kami makan dan itu terakhir makan dan mati. Tapi Elia bilang, bikin dulu buat saya. Elia egois? Tidak. Ini cara Tuhan melatih iman. Elia tidak egois, pasti dorongan jiwa ini dari Roh Kudus. Beri aku makan dulu. Lalu ini perempuan janda miskin, ini bagus, sifatnya dengar-dengaran kepada hamba Tuhan. Pasti Elia sudah kenalkan, ini saya hamba Tuhan. Dan pasti nama Elia janda Sarfat ini sudah tahu. Dia Nabi Elia. Saudara yang kekasih, dalam kemiskinannya, janda itu memberi. Saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, jangan tunggu kaya. Dalam kekurangan kita, belajar memberi. Belajar mentaati, persembahan persepuluhan, persembahan khusus saudara. Belajar mentaati, Tuhan limpah ruahkan sesuai janji firman-Nya. Janda miskin ini pertama dia menolak, tapi kedua dia bikin, dia oke bikin. Dan saudara sudah baca, tepung tidak pernah akan habis, dia tambah-tambah sendiri. Tidak beli di warung, tapi Tuhan yang tambahkan. Minyak tidak pergi beli di pasar, Tuhan yang tambahkan sampai musim hujan tiba. Mereka terpelihara. Janda Sarfat yang sebenarnya makan satu kali saja, dia bersama anaknya mau mati tapi selamat 2, plus Nabi Elia selamat lewat pencobaan yang amat sangat dahsyat. Saudara, ada persoalan yang amat sangat dahsyat, turut firman Allah, tetap setia, saudara akan dipelihara. Tuhan sumber berkat, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Dia menolong, dia melindungi, dia memberkati saudara. Di masa yang sulit, dunia ini akan semakin sulit, resesi ekonomi, gempa bumi, gempa langit akan terjadi juga. Saudara, dunia tidak akan membaik. Orang dilanda dengan sakit penyakit. Tapi ada perlindungan bagi saudara dan saya yang menjadi saleh-salehnya Kristus. Mau hidup benar? Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dan menyimpan orang-orang berdosa untuk menghadapi penghukuman pada hari penghakiman. Saudara yang kasih, saya ingin kita membaca bahwa ada perlindungan Tuhan di tengah-tengah masalah ekonomi yang sulit, di tengah-tengah pencobaan yang melanda manusia, ada perlindungan. Kita buka Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Ayo 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu adalah orang-orang saleh yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, yang punya tekad, yang punya niat hati, saya mau turut firman Allah. Ya. Minyak dan anggur itulah saudara saya. Tuhan bilang kepada makhluk-makhluk yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan membuat kemahalan-kemahalan di bumi, jangan kamu rusakkan anak-anak Tuhan. Anak-anakku, jemaat yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidup menurut firman, yang hidup menurut Roh Kudus, jangan engkau rusakkan, ada perlindungan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Oke, kita akan bangkit berdiri dan sama-sama kita membaca ayat ini. Oke, 1, 2, 3.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Ya, haleluya. Ya, karena saudara dan saya menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan aku, maka Tuhan pun akan melindungi kita semua. Tuhan melindungi saudara semua dari segala kesulitan hidup dan pencobaan yang melanda dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita mau mengucap syukur atas firman yang sudah kita terima, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa kita nggak takut karena Allah beserta dengan kita. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau
anak-anak yang menanti-nantikan-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjauhkan dari segala mara bahaya bencana apapun. Tuhan, kami percaya Engkau memegang tangan setiap kami, Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang begitu menguatkan kehidupan kami, untuk kami boleh tetap berjalan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan semakin memberkati Ibu Gembala kami dengan hikmat kebijaksanaan. Tuhan semakin memberkati, Tuhan semakin memakai kehidupan Ibu Gembala kami. Tuhan beri kekuatan untuk menjalani pelayanannya, untuk menjalani kehidupannya dalam segala pergumulan cita-cita Ibu Gembala kami. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan turut campur tangan. Kami serahkan Tuhan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.